Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dan teman saya di samping adalah Samsuria. Oke, pada kesempatan kali ini jadi kami akan mempresentasikan proyek pemrograman web kami. Jadi judulnya adalah Bank Sampah. Oke, langsung aja. Di sini ada ya, langsung aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan di bagian login dan registernya, baik dari tampilan maupun codingannya. Oke, jadi kita langsung action dulu di tampilannya seperti apa. Nah, di sini ada tampilan, di mana di sini kami mengoding sendiri tampilannya dari awal. Nah, di sini menggunakan manual semua ya. Di sini seperti nanti kita bahas di codingannya, kita coba jalankan dulu. Nah, kita juga di sini menggunakan HTML, CSS, PHP, itu aja. dan juga kita pakai database. Oh iya. Ya, kita administrasi database-nya. Nah, sendiri. kita coba deh. Kita coba Tes. kita tes. Kita nggak punya user juga dan password juga di sistem database-nya. Apakah ada pesan? Nah, di sini kalau misalnya username sama passwordnya tidak ada di database, maka akan menampilkan username, password salah. Oke, kita mendaftar. Kita daftar dengan user juga dan passwordnya juga, dan juga konfirmasi passwordnya juga. Nah, kita coba registrasi. Nah, di sini akan memunculkan alert yaitu user baru berhasil ditambahkan. Oke, nah setelah itu kita login. Nah, di sini kita masukkan username yang kita telah daftar juga dengan password juga. Kita coba login. Oke, dia akan masuk langsung ke data dashboardnya. Nah, kita coba logout. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan kepada viewers kalian tentang codingannya. Langsung saja. Di sini ada login.php. Nah, di mana kita di sini mempunyai session ya. Kita juga pakai session. Nah, di mana session ini? Misalkan kita di sini ya, di web browser, kita belum login nih, kita mau ngakses index.php. Misalnya kalau kita nggak pakai session, ini bisa masuk ke index.php karena kita pakai session, dia akan terlempar atau dilempar ke halaman login dulu. Tendang balik. Nah, di sini kan nih dia bakalan nendang ke login kan nanti kan. Nah, di sini require fungsi.php biar nanti kita bisa gunakan, kita bisa panggil fungsi-fungsi yang ada di fungsi.php ini. Oke, kita coba membahas dulu login. Oke, di sini jika nanti tombol loginnya dipencet, nah di sini kan kita punya nih. Ini halaman login. Oke, mana halaman nih? Tombol login dipencet dengan name login ini, maka dia akan nih menyesuaikan si variabel username ini akan menerima inputan dari username yang ada di form ini. Nih, name username, dan juga sama password akan ditampung oleh variabel password dengan metode $post ini kan. Nah, di sini untuk hasil ini diambil query dari select bintang from login. Nah, ini diambil username yang ada di database. Kita coba buka database yang ada di PHP myadmin ya, localhost PHP myadmin. Oke, passwordnya apa? Satu. Oke, di sini kita punya bank sampah. Bukan, Bapak. Bank sampah. Saya pakai server satu. Oh, sudah server. Oke, di sini kita punya login ya. Login. Nah, di sini Allahu Akbar. Kenapa? Nah, login where is salah ente. Astagfirullah. Salah server ini. Ini nih. Di sini di login. Nah, terlalu banyak sih. Jadi sorry. Banyak server satu. Ini server coba yang server cobaan ini. Nah, di sini kita astagfirullah. Di sini kita daftar tadi dengan astagfirullah. apa sih astagfirullah. Nah, di sini user yang telah kita daftarkan tadi, nah dia akan langsung ke sana ya. Nah, kita bahas yang login dulu. Nah, username itu diambil di sini. Nah, jika nanti ada, maksudnya itu jika di username-nya ada, itu sama dengan 1 ya. Maksudnya itu jika ada. Nah, nanti
ini kalau baris ini nih untuk dari database itu tuh diambil semuanya gitu loh. Diambil isi dari fieldnya itu sendiri, dari mungkin username sama passwordnya diambil semua. Nah, di sini ada ini kan untuk yang validity yang pertama, validation pertama, username. Yang di sini password, untuk password verify ini dia langsung membandingkan antara password yang diinput dan password yang ada di database. Nah, ini sessionnya bakalan turun nih kalau benar. Ngartikan password yang, karena setelah kita daftar yang password yang tadi, nah dia bakalan berubah, dia bakalan dienkripsi ke ini ya, apa ya, hash ya, nah dia bakalan ke hash kan ya. Nah oke. Nah baru nanti, nah di sini ya kita bahas di, oke, di sini pakai ada yang pakai bootstrap untuk buttonnya pakai bootstrap ya, karena ada yang untuk buttonnya saja. Nah di sini kita coba ini kan field biasa dengan metode post. Nah nanti kita coba buka deh, kita ke bawah. Itu aja isinya. Itu aja sebenarnya. Kita coba nih di login CSS. Ini sebenarnya biasa ya. Biasa bodinya dengan marginnya 0, paddingnya 0, font family-nya itu sans serif nih, backgroundnya. Seperti teman-teman lihat itu biru apa namanya? Biru langit ya, pokoknya gitu. Biru muda. Biru muda campur hijau. Nippon. Nah kalau kontainer ini, yang ini nih kontainer login nih. Kontainer login, dia kalau ini nih kontainer yang ini untuk jadi yang register. Di atas, yang di atas ini untuk login, yang bawah untuk ini register. Yang untuk buttonnya itu loh, yang button. Yang kotak. Tunjukkan. Mana tunjukkannya? Ya, tunjukkan di ini. Oh iya. Ini maksudnya. Oh iya, button. Yang bukan button ini. Apa sih? Apa sih, kotak. Oke ya. Jadi yang ini yang udah registrasi lah, kita bahas registrasi. Nah, dan di sini nih connect database-nya kayaknya. Di sini udah pakai localhost server 1, username-nya sama sih. Nanti ini untuk connect, cuma yang ini kita lupa pakai require function. Jadi kita lupa manggil fungsi. Langsung ngegas di sini ya. Padahal sebenarnya tinggal di sini ada tinggal manggil dong. Manggil fungsi dong. Tinggal manggil fungsinya aja sebenarnya. Cuma biasa manusia lupa. Oke, ini baru sadar ya. Iya, baru sadar. Presentasi. Mana tadi registrasi ya? Registrasi. Makanya oke. Function, di sini untuk function registrasinya seperti biasa nih. Ini untuk username itu menggunakan lower ya. Strips ini nih untuk apa ya? Yang terkait sama spasi-spasi itu ya, strips slashes. Jadi dia ngecek ya. My real escape. Nah, ini bakalan ditampung di sini semua. Ditampung di username, variabel username. Iya. Baru nanti ini bakalan dicek nih. Ini udah ada nggak di database ya, ini yang diregistrasi itu udah ada atau enggak. Nah ini baru nanti kalau udah ada kan ini dibilang username sudah terdaftar. Nah itu buat ngecek doang sih udah ada atau enggak. Nah kalau ini untuk yang password, kalau misalnya password 1 sama 2 nya nggak sesuai, itu dia bakalan bilang password tidak sesuai. Nah ini baru passwordnya nanti di hash ya, passwordnya di hash kan. Di hash. Nah nanti ini untuk connectionnya itu di insert di database yang atas tadi, database server 1 itu di fieldnya itu bakalan di insert username, ID, username sama password. Nah ini ya tabelnya itu login ya yang tadi. Nah, yang salah tadi server di insert di situ. Oke. Nah di sini ini tombol registrasinya dipencet ya. Kalau diklik registrasi, nah bakalan ditulis ini untuk datanya, data dari post ini akan masuk ke function registrasi. Nah baru nanti ditampilkan user baru berhasil ditambahkan. Nah kalau error kan nanti bakalan muncul MySQL error. Oke, di halaman registrasi masih sama sebenarnya, cuman ya alurnya aja cuman di ini kan di hrefnya di login PHP ya. Sebenarnya lumayan simple. Kalau di sini style CSS ini untuk nanti yang keseluruhan, yang kotak-kotak yang untuk isinya isi dalam. Oke, mungkin itu bisa saya sampaikan. Kalau untuk functional login ini untuk menghancurkan sessionnya itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Sahrul tentang isinya seperti apa.
Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin saya akan membahas langsung dashboard dan isi-isinya. Langsung kita coba login lagi. Kita pakai admin dengan password 123, login. Seperti yang teman-teman lihat, ini dashboard dari website yang kita buat. Ya, walaupun sederhana, tetapi insya Allah fungsinya insya Allah. Oke, seperti yang tampilan di layar ini. Di sini ada beberapa fitur dari pencaharian, ada untuk menginputkan data, ada logout, kemudian untuk menu-menu lain seperti data sampah, data pembelian sampah, data buku tabungan, dan data penarikan. Nah, kita bahas yang satu dulu untuk data nasabah. Kita langsung ke codingannya, atau kita coba fiturnya dulu dah, bukan fitur ya. Misalnya kita di sini hanya tahu nama, misalnya anggap aja datanya banyak ya. Misalnya kita hanya tahu nama Samsurya itu yang kita tahu hanya Surya gitu. Kita cari Surya. Kita cari. Nah, di sini bakalan tertampil data dari Surya, atau misalnya kita bisa mencari yang alamatnya Rabalaju aja. Laju atau Rabalaju. Laju. Kita cari. Nah, di sini bakalan tertampil yang tinggal di Rabalaju adalah Samsurya. Oke. Nah, kemudian di sini ada aksi, yaitu untuk menghapus data. Kita coba tambahkan data satu aja, misalnya namanya Ejo aja. Ejo jelek banget. Alamatnya di sana. Kemudian nomor HP-nya plus 62 bla 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 bla. Tambah data berhasil ditambahkan. Nah, di sini udah tampil data Tejo yang kita buat tadi. Di sini kita bisa hapus. Ngelek. Oke, nice. Kita masuk pada codingannya. Oke. Di sini yang tadi ada index.php. Dimana di index.php ini seperti biasanya, yang pertama adalah session, yang dimana session ini yang membuat kita, jadi misalnya kita udah masuk, kita udah login, kita coba akses lagi login.php. Ini nggak bakalan bisa, dia bakalan ditendang lagi ke dashboard karena kita ini udah login gitu. Jadi nggak bakalan bisa login, akses page login.php kalau udah login gitu. Nah, kemudian require fungsi.php ini seperti yang teman saya jelaskan tadi, untuk memanggil fungsi. Jadi di fungsi.php ini kita mengumpulkan, jadi dari fungsi-fungsi yang kita butuhkan itu kita masukkan di sini biar lebih teratur dan lebih cantik kelihatan codingannya. Oke, nice. Sebenarnya bisa sih dimasukin di sini. Nah, ini ada pembuatan variabel baru, yaitu tampil sampah, dimana di sini untuk query select from nasabah. Jadi gunanya ini untuk menampilkan yang tadi data ini, untuk menampilkan data ini dari tabel nasabah. Nah, kita skip dulu yang ini karena kita akan bahas nanti. Kita masuk seperti biasa, ini codingan seperti biasa. Kalau yang di sini kita nggak pakai bootstrap, ini murni codingan asli. Di sini kita pakai define seperti yang di sini ada di CSS. Nah, mana sih? Nice. Nah, yang pertama, jadi kita buatnya ini
kayak gimana ya, di dalam blok itu ada blok lagi gitu, gimana sih bahasanya Sam? Nah itu kan kontainernya itu ada Di dalam box-boxnya di dalam kayak kotak-kotak. misalnya ada kotak gini. Nah, agar kita membuat kotak di atas sama di bawah itu, jadi kita Butuh kotak lagi gitu. Kotak-kotak. Jadi kotak yang di luar itu untuk menyatukan yang di dalam. Jadi ini yang untuk seluruhan ini ada div yang menyatukan. Jadi untuk yang di atas ini untuk yang admin sama tampilan data nasabah yang ini dia jadi satu, tapi ditutup lagi menggunakan div lagi. Jadi gini di koordinatnya. Oke, di sini ada div kelas kotak. Ini untuk menutup keseluruhan dari div biar nggak amburadul, dengan lebar 980. Oh, yang ini untuk ya, yang untuk tabel, sorry. Jadi untuk div kotak ini dia kayak gimana ya, menyesuaikan dari div yang di dalam. Nah, kemudian di sini ada header 1 dan header 2. Ini sebenarnya yang kita pakai header 1 ini adalah admin ini, header 2 adalah yang ini. Nah, kegunaan untuk header 1 ini dia untuk menyatukan yang kegunaan header ini dia untuk menyatukan header 1 dan header 2 biar dia nggak lari kemana-mana gitu loh. Nah gitu, jadi saya jelaskan singkatnya. Kemudian di sini ada untuk tadi isi dari data nasabah kan. Nah kemudian di sini ada logout, yang ini kita bahas nanti. Ada menu kiri. Nah seperti biasa ini saya menggunakan Ahref untuk kita berpindah dari halaman yang dashboard ini index.php ke halaman yang lain. Contohnya misalnya saya pindah ke data sampah. Nah dia bakalan masuk ke lanjut data sampah.php gitu. Nah kemudian ini ada div isi. Div isi itu di bagian sini. Dasarnya saya melihatkan juga ya, apa sih, style CSS nya. Nah ini yang tadi ada saya bilang kotak kan, header, jadi ini pengaturannya gitu. Index sampai mana kita tadi? Nah gitulah dia. Nah kemudian selanjutnya di sini ada pencarian menggunakan form action. Kenapa di sini saya isi kosong gitu form actionnya? Karena kalau kosong itu jadi itu berarti kita menggunakan kayak form actionnya ini hanya untuk di index.php ini, jadi digunakan langsung gitu dengan metode post. Kemudian dibuat tabel dengan lebar 980 pixel gitu. Dengan kemudian di isinya ini ada ini pencaharian, kemudian ada input tip yang ini, untuk input dengan nama keyword, placeholdernya masukkan kata kunci. Ini kayak ya biar tampilan, tapi kalau kita masukkan tulisan dia bakal hilang. Nah kemudian autofocus itu berarti kita misalnya kita langsung masuk ke indeks kan, dia langsung ke fokuskan ke ini, masukkan kata kunci. Oke. Nah untuk keyword ini kita jelaskan kembali ke atas yang belum saya jelaskan tadi. Nah kita lihat yang keyword ini, if iset post, jika tombol cari ditekan yang untuk keyword tadi, maka dia buat variabel baru tampil nasabah. Jadi bukan variabel baru ya, variabel yang tadi tampil nasabah tadi diperbaharui gitu. Jadi yang hanya tampil itu yang kita cari. Nah di sini dibuat apa ya namanya ini, fungsi
cari nasabah. Di sini saya simpannya di fungsi.php. Mana. Cari-cari ya. Nah, ini dia isinya. Query-nya itu select from nasabah word nama. Jadi saya gunainnya ini yang kita masukinnya tadi nama, jika nama yang di dalam database itu sama dengan keyword yang kita masukin. Mana keyword. Nah, ini yang kita inputkan ya? Nah, inputnya itulah mana tadi. Atau ini saya buat atau biar kita bisa mencari selain menggunakan nama gitu. Jika nggak tahu namanya, maka bisa mencari menggunakan alamat atau nomor HP. Nah, di sini kegunaan bintang ini biar kita, misalnya kan tadi kan saya coba inputkan data Samsurya, cuma saya taunya Surya aja gitu. Jadi tetap bisa, dia bakalan dicari. Ya apapun ya yang ada, apapun yang bersangkutan dengan pautnya gitu. Kemudian kita jelasin bareng aja kali ya, karena ini banyak ini. Seret juga teman-teman saya. Nah, kemudian di sini ada cari, itu untuk tombol carinya itu ya, button. Prosesnya. Ini loh yang tadi. Jika tombol cari ditekan, maka dia akan menjalankan ini. Kemudian ada tombol reset yang di sampingnya. Itu sebenarnya kayak saya buat cuma untuk misalnya kan kita udah nyari, cuma gimana cara kembalinya gitu, makanya saya buat tombol reset yang tadi yang di sampingnya ini isinya itu jika dijalankan dia bakalan menampilkan variabel tampil nasabah tadi, select from nasabah. Nah gitu kan. Oke, setelah itu mana lagi ya? Lagi ya, mana sampai mana saya tadi? Iya udah tambah nasabah. Oh ya, sekarang tambah nasabah dengan form action untuk metode pause di sini. Nah, ini lebar tabel itu 922 pixel dengan tempatnya di tengah. Border color ini warna apa? Saya lupa. Ini border apa ya, abu ya? Grey kali ya? Iya ya, saya ngasal taruh aja juga. Dengan background colornya seperti yang teman-teman lihat. Nah, ini sulit dibilang warna apa warnanya. Karena kita buta warna. Enggak juga buta warna. Bukan buta warna, tapi apa ya? Iya. Sulit lah dideskripsikan warnanya apa. Kemudian di sini ada TR dan TD. TR-nya jadi kita melintang gitu, ada nama, kemudian untuk masukkan nama yang teman-teman lihat tadi. Kemudian placeholder-nya itu kayak gimana ya kalau hin kayak hin gitu. Kemudian auto complete off, itu data-datanya. Kemudian di bawahnya ada yang namanya button tambah data, bukan tambal sih, tambah data. Button untuk submit, untuk memasukkan. Jadi nama tombolnya ini adalah submit. Nah, labelnya tambah data. Nah, kemudian kita kembali ke atas. Nah, kita bahas yang ini. Jika tombol submit ditekan, maka di dalamnya ada juga kondisi juga. Jika tambah ini gimana ya cara jelasinnya? Jika tambah fungsi tambah itu ya. Fungsi tambah dengan apa yang kita karena gini. Post ya. Karena gini, kalau dalam database MySQL itu dia ada MySQL apa ya, lupa saya. Yang jika mungkin teman-teman bisa pernah lihat, misalnya kita tambahkan data di MySQL itu bakalan ada satu data telah ditambahkan. Nah, kita menggunakan itu jika di mana nilainya lebih dari 0, itu berarti kan ada data yang ditambahkan. Nah, maka ditampilkan alertnya itu data berhasil ditambahkan. Kemudian di sini dia langsung, karena gini, kalau cuma menampilkan alert data berhasil ditambahkan, dia bakalan cuma nambah, berarti kita perlu refresh lagi gitu. Kita perlu refresh lagi manual
agar data tertampil. Makanya di sini menggunakan dokumen location, berarti kita membuka ulang dokumen index.php ini. JS juga ini ya. JavaScript sih. Oke, di sini udah. Kemudian udah sampai mana sih? Udah sih. Nah, sudah kemudian saya menjelaskan tombol untuk yang hapus tadi, menghapus yang data. Hapus. Tampil Search saja. Nah, ini. Itu. Jadi untuk menampilkan data ini saya menggunakan perulangan menggunakan PHP juga. Menggunakan for each. Tampil data S baris. Jadi kita menampilkan data itu berdasarkan baris. Ya, nama alias nama alias kayak kita buat gitu lah. Kemudian di biar sini seru aja sebenarnya. Kita membuat href itu kayak kita bakalan pindah ke halaman lain yang bernama hapus.php, tapi tidak semudah itu Ferguson. Kita mindahnya itu dengan membawa data nomor. Jadi dalam database saya ini saya tidak menggunakan ID ya, tapi saya menggunakan yang mana? Apa tadi? Data nasabah. Kita data nasabah kan tadi? Iya. Nasabah. Nah, dalam database saya yang ini saya tidak menggunakan ID melainkan nomor. Biasa ini awalan saya buat. Tapi belum direset ya. Nah, kita membawa nomor ke jadi kita ke href-nya itu membawa data nomor gitu. Dengan apa ini ya? Baris, variabel baris yang ada di sini kan? Dengan membawa nomor ini gitulah. Cara jelasinnya nggak tahu gimana jadi. Kemudian on click return konfirmasi Anda, apakah Anda yakin ini, jadi biar nggak langsung dihapus kan? Biar nggak langsung dihapus. Ada siapa tahu dulu. Ada kepleset gitu, celuk hapus semua. Kan lucu gitu. Makanya kita buat on click return konfirmasi, jadi kita membuat konfirmasi dulu apakah Anda yakin ya. Kemudian di sini ada menampilkan nama, alamat, dan nomor HP. Nah, biar datanya itu ditambah terus, maka di sini menggunakan i++. Ya, ini untuk nomornya sih. Nomornya nomor untuk 1. Ini untuk nomornya aja sih kalau yang ini. Yang ini untuk nomornya aja, menambahkan nomor gitu. Soalnya kalau menambahkan kita menggunakan nomor dari database yang kita tampilkan itu, karena database ini misalnya kan dari nomor 1 ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, misalnya kita hapus nomor 3, kita tambahin lagi data, itu nggak bakalan langsung ketampil 1, 2, 3, tapi 1, 2, 4 karena auto increment ya. Auto incrementnya itu. Kita menambahkan kita menggunakan auto increment. So, apalagi yang dijelaskan ini? Kalau untuk fitur yang lain kayaknya 11 12 deh. Yang lain ini data sampah, pembelian sampah, data buku sampah. Ini sama aja seperti data nasabah. Nah, kemudian untuk di sini ada untuk hapus ini, dia tadi kan dikirimkan ke hapus PHP. Ini saya buat apa baru ya? Ini apa sih namanya nih? Lupa sih. Enggak fokus. File baru. File baru. Di sini hanya untuk fungsi. Mana ini hapus. Ini, nah, hapus. Nah, jadi ini memanggil fungsi, dia ambil lagi buat fungsi comot fungsi yang ada di file PHP. Nah, ini untuk membuat variabel. Jadi kita ngambil yang tadi. Jadi kan kita mengirimkan ke hapus.php ini, dia sambil dikirim nomor kan tadi kan ya. Iya. Nah, maka diterima di sini get nomor. Jika fungsi hapus, jadi fungsinya ini ada lagi di fungsi. Jika fungsi hapus, nah yang ini hapus. Require lebih dari 0, maka berarti jika fungsi hapus itu ada data yang dihapus gitu, maka data berhasil dihapus. Ini sebaliknya gitu. Nah, kita lihat di fungsi hapus ini untuk memasukkan nomor yang tadi. Ini saya menggunakan global connection.
global count karena di sini ada Variabel global ya, di atas variabel global di sini untuk koneksi ke database-nya. Di sini saya panggil global count. Astagfirullah. Con. Dengan MySQL query connection Buat delete ya. kemudian That's a delete table. from nasabah karena tabelnya tadi nasabah yang dimana nomor sama dengan nomor yang masuk gitu. Kemudian return MySQL affected row. Jadi ini yang saya maksud tadi Sam. Oh. Yang kita ngelihat ada nggak data yang kayak kalau ada data maka lebih dari satu, lebih dari kan? satu itu ya? Gitu. Sama semuanya kayaknya ada deh. Semuanya ada deh. Nah kemudian udah apalagi logout. Nah kemudian untuk logout itu sendiri ya gitu ini. Perasaan tadi udah dijelasin logout. Tapi filenya yang belum ini. Okay. Logout. Logout di sini untuk menghapus semua session. Jadi kita nggak perlu tutup browser untuk menghapus session lagi. Jika sessionnya berhasil dihapus, maka dia langsung membuka login.php. Oke. Itu aja kali ya. Itu aja ya. Kalau fitur yang lain kayaknya sama nih. Ya karena fitur-fitur yang lain mungkin sama gitu. Bukan mungkin Ya, memang ya. sama. Ya sama sih. Dan Udah ya itu aja sih. Kita tutup deh. Oke, terima kasih telah mendengarkan dan menonton video kami. Demikian dari kami. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. UTS membumi mendunia. Ternyata kita lupa record. Kan lucu. Oh, aman. Stop.